Hai, masih edisi liburan bersama langganan jalan di Pangandaran. Kalian sudah subscribe langganan jalan channel atau belum nih? Kalau belum, yuk subscribe biar kita makin semangat bikin konten jalan-jalannya. Jangan lupa like dan share video ini juga ya. Kalau kalian punya pengalaman di sini, silahkan share juga di kolom komentar. Di video sebelumnya aku udah share tentang road trip ke Pangandaran, hotel tempatku menginap, dan kalau kalian belum nonton, kalian bisa nonton dulu karena linknya sudah aku taruh di kolom deskripsi. Aku punya 2 hari full di sini, jadi aku akan share kalau ke Pangandaran tuh mainnya kemana aja. Setelah selesai sarapan di hotel, aku langsung jalan menuju pantai. Dari hotel untuk ke pantai itu tinggal keluar dari lobi, nyebrang jalan dikit, terus udah sampai di area pantai barat Pangandaran. Di sini banyak juga yang jualan kelapa, mie, dan juga banyak tempat duduk. Terus ada juga yang sewain papan selancar untuk anak-anak. Jadi biar anak-anak tuh kayak punya experience selancar di atas ombak. Nah, tapi kalau misalkan nggak mau main air, bisa juga ya tinggal nongkrong di tempat kursi yang tadi. Pantai di sini memang pasirnya tuh nggak putih, tapi pantainya tuh bersih dan ini lagi nggak terlalu ramai. Ombak di sini bukan ombak yang besar, jadi nyaman dan aman kalau misalkan mau bawa anak-anak main di sini. Setelah puas main air di pantai barat, sekarang waktunya untuk sewa kapal. Ini tuh udah jadi salah satu wisata yang ditawarkan di sini. Rutenya itu dari pantai kita akan dibawa ke lokasi kasih makan ikan yang ada di dekat Pasir Putih, lalu diantar ke Pantai Pasir Putih. Setelah itu bebas mau main berapa lama dan nanti akan dijemput lagi. Dengan rute seperti itu, aku perlu membayar 80.000 untuk 4 orang, dan di kapal tuh isinya cuman kami berempat, jadi nggak digabung sama pengunjung lain. Di sisi kiri kita udah bisa lihat Pantai Pasir Putihnya, dan di sisi kanan tuh kita juga bisa lihat banyak kapal yang lagi lalu lalang karena memang banyak kapal yang disewakan dari area pantai. Sekarang kita akan langsung dibawa ke lokasi kasih makan ikan. Nah, bapak yang ada di kapal itu sudah menyiapkan roti untuk manggil ikan-ikannya supaya bisa deketin kapal dan anak-anak tuh bisa lihat. Katanya kalau pas kasih makan ikan ini kita tuh bisa lihat ikan zebra. Jadi warna ikannya tuh kuning hijau gitu. Tapi kalau misalkan mau lihat ikan nemo, ikan dori, itu kita harus snorkeling. Kalau udah biasa snorkeling dan mau sewa peralatan langsung di kapal juga bisa. Harganya 50.000 untuk 30 menit. Setelah beberapa kali lempar roti, tapi sayang ikannya tuh munculnya malah di area belakang kapal. Jadi sama bapaknya tuh kapalnya digeser lagi sampai kita semua bisa lihat ikannya. Nah, itu udah mulai kelihatan lompatan-lompatan airnya ya. Jadi memang itu dilempari roti, tapi kita sebenarnya di sini tuh bisa lihat juga ikan kecil-kecil tuh juga udah mulai keluar-keluar gitu loh. Karena tadi kapalnya sempat digeser, jadi dari sisi kiri kapal tuh sekarang juga udah bisa lihat ikan-ikannya dengan jelas. Area ini tuh termasuk laut dangkal. Jadi dari kapal pun kita bisa lihat karang-karang yang ada di dasarnya. Dari sini kita bisa lihat orang-orang yang lagi pada snorkeling dan seru banget sih ini. Di dekat pantai Pasir Putih juga ada bangkai kapal yang besar yang sebenarnya kelihatan juga waktu kita tadi ada di posisi pantai yang awal. Ini tuh kapal Viking yang ditenggelamkan tahun 2016 waktu zamannya Bu Susi dan akhirnya jadi ikon dari pantai Pasir Putih Pangandaran. Karena udah ngerasain serunya naik kapal, jadi pas tadi ditawarin sama bapaknya mau dibawa lebih ke tengah lagi atau enggak nih. Jadi ya akhirnya ya udahlah Pak, gas aja lah. Akhirnya dibawalah kita makin jauh lagi. Karena kalau semakin maju tuh katanya bisa ngerasain tanjakan yang ada di laut. Jadi sebenarnya bisa kelihatan ya dari naik turunnya kapal ini tuh juga udah menurut aku udah nggak santai banget sih. Ini tuh seru tapi emang bikin deg-degan juga sih sebenarnya. Sambil di kapal ngobrol-ngobrol sama bapaknya tentang tsunami yang pernah terjadi di Pangandaran beberapa tahun yang lalu, terus trauma apa enggak, kondisinya seperti apa. Nah, si bapak ini cerita kalau tebing yang ada di ujung itu namanya tuh batu tebing angin. Jadi tebing itu tuh yang waktu itu menghalau air tsunami, jadi tsunaminya itu nggak yang sampai parah banget gitu. Nah, tadi malah sampai sama bapaknya tuh ditawarin mau lanjut lagi nggak, karena kalau dari sini dilanjutin itu bisa sampai ke Nusa Kambangan, bahkan sampai ke Cilacap juga. Sebenarnya di dekat batu-batu yang besar itu tuh ada gua walet juga, cuman memang aku nggak pilih untuk mampir ke situ sih. Setelah muter naik kapal ngelewatin tanjakan, kita akan diantar lagi ke Pantai Pasir Putih. Di sana aku mau snorkeling sih, tapi karena anak-anak pada ngebet pengen cobain pengalaman snorkeling, jadinya aku cari tempat sewanya di Pantai Pasir Putihnya aja. Karena di situ ada beberapa tempat persewaan, terus ada guide-nya juga,
masuk ada dokumentasi, karena kalau sewa di kapal tuh bener-bener cuma dapat perlengkapannya doang. Snorkeling satu dewasa, dua anak, plus ditemenin satu guide karena aku bawa dua bocil, termasuk dapat dokumentasi biar tetap punya foto dan video kenang-kenangan. Itu aku bayar 400.000. Sebenarnya harga normalnya yang ditawarin di awal tuh 150.000 per orang, nawar-nawar tetap mentok aja dapatnya 400.000. Sebenarnya seru dan menantang banget sih snorkeling sama dua bocil ya. Kalau snorkeling pakai guide itu, jadi kita akan dituntun ke lokasi yang pas. Sebenarnya tempatnya itu nggak terlalu dalam karena kakiku tuh masih bisa nyentuh karang. Tapi karena karangnya tuh tajam, jadi tetap harus pelan-pelan, jangan sampai keinjek karangnya soalnya nanti bisa bikin kaki tuh berdarah. Nah, sama guide ini tuh kita juga diajarin satu persatu cara nafasnya, cara pakai tube-nya, anak-anak pun juga diajarin. Jadi pas aku snorkeling sendiri, dua anakku tuh pegangan sama guide-nya, plus guide-nya tuh dokumentasiin aku. Jadi emang bener-bener multitasking lah. Pas snorkeling kita juga dibawain satu bungkus roti untuk di dalam supaya ikan-ikannya tuh pada mendekat. Ini seru sih. Airnya tuh jernih, cuman memang mungkin karena kamera dokumentasinya itu resolusinya kurang tinggi, jadi nggak sejelas kalau lihat langsung dan experiencing itu. Oh ya, anakku yang ikut snorkeling tuh umur 5 dan 8, jadi buat ibu-ibu yang mau ajakin anaknya snorkeling boleh banget asal anaknya nggak takut. Hasil dokumentasinya juga akan langsung ditransfer ke HP kita. Sambil nunggu kering dan transfer data, ada monyet dong di pohon dekat tempatku duduk. Ternyata di belakang tempatku duduk itu ada cagar alam, cuman aku nggak masuk ke sana. Kalau mau masuk, tiketnya itu kurang lebih 20.000 aja sih. Oh ya, untuk pembayaran biaya snorkelingnya itu bisa via cash ataupun transfer. Terus kalau misalkan mau main ke pantai pasir putih, mendingan bawa bekal sendiri karena di area ini tuh nggak ada yang jualan sama sekali. Setelah puas main di sini, tinggal telepon bapak yang bawa kapal untuk jemput kita lagi. Kalau naik kapal, jangan lupa nanya nomornya dan pastikan juga untuk tanya nama kapalnya apa karena di sini tuh ada banyak dan nama kapalnya itu beda-beda. Kalau kalian ke Pangandaran tapi bingung mau kemana aja, di pinggir pantai tuh ada mas-mas pemandu wisata Pangandaran juga. Cuman tadi aku nggak pakai jasa turnya, soalnya mau main-main sendiri. Sebenarnya enaknya pakai pemandu tuh kita bisa dapat dokumentasi yang bagus, nggak ribet, terus udah ada estimasi jadwalnya juga. Tapi ya itu semua disesuaikan sama kebutuhan dan budget aja. Rencananya sore ini mau lihat pantai timur Pangandaran, katanya water sportnya itu ada di sana. Sekarang mau balik hotel dulu buat mandi-mandi karena ini pasir semua. Dan pas sampai di pantai itu pantainya udah sepi banget karena ini udah siang dan emang lagi panas banget. Sore ini supaya lebih nyaman aja kelilingnya, aku sewa sepeda listrik. Tempat persewaannya itu banyak dan berderet, harganya juga sama semua. Aku sewa 2 sepeda listrik itu 100.000 plus tambahan waktu 20 menit. Lumayan sih ya. Di pantai timur anginnya lagi kenceng banget, akhirnya batal main water sport karena kasihan juga sama anak-anak. Malam ini rencananya mau makan di restoran seafood yang mirip kayak Jimbaran Bali. Jadi tadi tuh karena sewa sepeda listrik, tapi kan nggak jadi main water sport, akhirnya waktunya dipakai buat putar-putar Pangandaran, beli oleh-oleh, beli baju yang adem-adem, mampir ke beberapa tempat sampai akhirnya karena waktunya masih banyak, kita ya udah jalan aja terus ngikutin sepanjang jalan itu aja sampai akhirnya nemuin tempat ini. Tapi sebenarnya ada juga beberapa tempat seafood yang ada di dekat hotel, tapi lokasinya itu nggak benar-benar yang ada di pinggir pantai. Keluar malam di sini tuh agak-agak serem sih. Sebenarnya bukan serem karena ada yang aneh-aneh sih, enggak, cuman memang penerangannya itu menurut aku sangat minim ya. Jadi memang tadi tuh ngelewatin beberapa tempat atau lokasi yang kayak gelap banget gitu rasanya. Nah ini aku udah masuk ke area parkiran, area restoran seafoodnya. Waktu masuk parkiran tuh memang di sini kendaraannya nggak terlalu banyak. Padahal ini tuh udah jam makan malam ya. Ini udah sekitar jam 7:04. Tapi sepi. Jadi aku tuh penasaran kenapa orang tuh nggak pada kesini. Apakah karena terlalu jauh atau karena mereka nggak tahu atau promosinya untuk area ini tuh kurang. Karena sebenarnya sayang banget sih. Akhirnya aku pilih salah satu resto yang ada di sini dan aku makan beberapa menu di situ. Dan selama makan tuh juga aku ngerasa ini tempat lumayan sepi sih. Bahkan di resto-resto pinggirnya pun yang tempatnya juga menarik pun menurut aku juga nggak terlalu rame. Nah ini area dari belakang dan kita juga bisa lihat ya kondisinya itu kayak gimana. Setelah makan nanti aku akan langsung pulang dan besok akan lanjut lagi jalan-jalan ke pantai yang lebih jauh. Setelah kemarin sore explore area Pangandaran di pantai barat dan pantai timur, hari ini lumayan banyak sih sebenarnya agendanya karena mau lihat pantai Batu Hiu, terus ke
Pantai Madasari dan juga Grand Canyon. Semoga bisa terlaksana semuanya. Kalau dari map rutenya itu harus ke Batu Hiu dulu, Grand Canyon, baru ke Madasari. Rute pertama dari hotel menuju Pantai Batu Hiu itu jaraknya kurang lebih 16 km dan waktu tempuhnya itu kalau dari map kurang lebih 30 menit. Sepanjang jalan ya view-nya laut semua, dan kalau di sini tuh lebih enak kalau pas naik mobil sambil buka jendela sih, karena bisa ngerasain suasana laut dan lebih seger daripada pakai AC sih. Hari kedua di sini memang cuacanya itu cerah banget ya, bahkan selama 2 hari itu nggak ada hujan sama sekali. Langitnya juga cerah, cuman memang di sebagian area tuh anginnya lagi kencang banget. Ini tuh sebenarnya lagi musim liburan, cuman mungkin karena belum puncak liburan jadi nggak yang sampai ramai banget ya. Jadi kalau misalkan kalian tuh pengen cari tempat untuk liburan keluarga yang tempatnya nggak terlalu padat, nggak terlalu rame, masih nyaman buat main-main, terus water sport, kalian boleh deh masukin Pangandaran jadi salah satu destinasi tujuan liburan kalian, karena selain tempatnya itu sebenarnya dijangkaunya itu juga mudah, transportasinya ke sini banyak. Dari sisi harga juga menurut aku masih wajar ya untuk area liburan, tapi lokasinya itu masih nggak yang sampai ramai banget kayak kalau kita ke seberang pulau. Kalau aku lihat itu makin kesini ombaknya tuh makin sering ya frekuensinya, terus kayak lebih besar aja dibanding pantai yang ada di pantai barat tadi. Nah, itu kita udah bisa lihat area Batu Hiunya. Jadi itu disebutnya tuh tebing Batu Hiu. Nanti kita akan coba cari tempat parkirnya dulu nih, baru kita akan lihat ke sana. Duh, maaf banget ya, akhirnya aku nggak jadi main ke pantai Batu Hiu karena tadi tuh waktu mau masuk ke parkiran itu lagi penuh banget karena banyak bis-bis tuh lagi pada datang. Jadi terus banyak rombongan gitu kan. Jadi tadi mikirnya daripada nanti nggak maksimal main-mainnya, ya udah akhirnya langsung pindah tempat aja. Sekarang kita langsung akan menuju ke tujuan berikutnya, yaitu Grand Canyon. Sepanjang perjalanan ngelewatin rumah warga, terus sempat lihat-lihat juga apa di sini tuh ada tempat makan. Ya ada sih, ada warung nasi, ada warteg, terus ada warung Indomie, ada juga warung bakso. Tapi memang jumlahnya itu terbatas ya, nggak banyak dan agak jarang-jarang sih malah. Jadi rencana untuk ke Grand Canyon pun harus sedikit ditunda, bukan dibatalkan tapi ditunda, karena pas nyampe sana itu Grand Canyonnya masih tutup, karena kalau hari Jumat jam operasionalnya itu baru mulai jam 1 siang atau setelah jam sholat Jumat. Jadi ya udahlah, daripada nunggu kelamaan karena ini juga masih jam 10, akhirnya kita lurus terus aja ke area Pantai Madasari, baru nanti akan balik lagi ke area Grand Canyon. Awalnya aku mau ke Pantai Madasari itu karena lihat postingan yang lalu lalang di sosmedku. Ada orang yang ngepost mereka tuh lagi main di Pantai Madasari dan memang di video itu bagus banget. Makanya mumpung pas di sini sekalian diagendakan untuk ke sana. Sekarang kita sudah sampai di Gapura Selamat Datang Wisata Pantai Madasari. Di sini tuh ada retribusinya 15.000 per orang, jadi totalnya 60.000 karena aku berempat. Dari sini kita masih harus lanjut lagi untuk sampai ke area pantainya. Tapi sebenarnya jaraknya tuh udah cuma tinggal deket lagi sih kalau dari Maps. Itu kita udah bisa lihat itu adalah kawasan wisata Pantai Madasari, dan di sisi kanan tuh udah mulai kelihatan ya pantainya. Cuman kok aku lihat-lihat cari tempat yang ada di sosmed tuh nggak nemu ya. Kalau kalian ada yang udah pernah kesini boleh dong infoin, barangkali next time main ke Pangandaran bisa kesini lagi. Di pantai ini tuh sepi ya, nggak banyak yang parkir, jadi tadi aku parkir juga sekenanya aja tempatnya. Dan ternyata ombak di pantai ini tuh lebih besar dibanding yang di pantai di depan hotel. Terus ada karang besar yang bisa mecah ombak, dan suara gemuruh ombaknya tuh kedengaran jelas banget, anginnya juga kenceng. Aku jadi serem sih bawa anak-anak main kesini karena menurut aku ombaknya terlalu besar buat anak-anak. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin ada juga orang-orang yang suka tipikal ombak yang kayak gini. Di sini aku cuma sebentar, habis itu mau lanjut ke Pantai Batu Karas yang kalau di Maps itu jaraknya cuma deket dari sini. Sekarang kita udah sampai di Pantai Batu Karas, dan ini kalau kita lihat tuh ada logonya orang lagi surfing ya. Terus di sini aku juga lihat banyak orang bule yang pada bawa papan surfing.
kalau misalkan di pantai yang tadi kan sebelum-sebelumnya itu banyak kan orang lokal semua. Ternyata memang Pantai Batu Karas ini salah satu destinasi kalau misalkan orang mau surfing. Jadi di sana tuh kita bisa lihat banyak orang yang lagi pada nungguin ombak ya. Aku tuh nggak bisa surfing, cuman kalau ngeliatin orang pada surfing tuh keren gitu, bisa imbang terus bisa main sama ombak besar juga. Ombak yang ada di sini tuh juga nggak sebesar yang di Pantai Madasari tadi. Dari sini kita akan langsung lanjut perjalanan lagi kembali ke Grand Canyon karena jamnya udah hampir jam 12-an. Tapi karena udah nggak ada tujuan lagi, jadi mendingan nunggu di dekat Grand Canyonnya. Nah, lokasi untuk Grand Canyon itu ada di sisi kanan. Sekarang kita akan masuk ke area parkiran yang ada di seberangnya. Di sini tuh ada beberapa warung, jadi kalau misalkan buat sambil nunggu, sambil makan Indomie tentunya itu bisa banget. Jam 1 pintunya udah dibuka, jadi kita langsung nyebrang aja, nanti beli tiketnya langsung di loket. Grand Canyon ini tuh salah satu objek wisata khas Pangandaran yang mesti kalian kunjungin kalau kalian pertama kali kesini. Tapi kalau udah berkali-kali mau kesini lagi juga boleh kok. Jadi di sini tuh kita nanti akan naik perahu ngelewatin sungai dan sungainya itu diapit bebatuan terus nanti sampai ke gua. Nah, di sini tuh ada beberapa paket yang ditawarkan ya. Jadi kalian bisa lihat di sini aku pilihnya paket reguler aja, dimana lama perjalanannya kurang lebih 45 menit. Jadi tadi total yang aku bayar tuh 215.000 karena paket reguler itu sewa perahunya 175.000 plus tiket 4 orang 40.000 karena masing-masing per orangnya 10.000. Setelah dapat tiketnya kita nggak langsung naik ke perahunya, tapi kita harus ngantri dulu. Pikir tadi jam 1 datang, sepi, ternyata di sini udah ramai. Dan waktu beli tiket kita udah langsung dapat nomor antrian dan aku dapat nomor antrian 14. Di sini juga ada beberapa informasi yang bisa kita baca seperti dasar aturan dan juga rambu petunjuk selama perjalanan di Grand Canyon ini. Gak lama nunggu, antriannya udah langsung dipanggil. Jadi nomor yang kita dapat itu mereka tuh bagi-bagi gitu loh. Jadi misalkan kapal ini tuh dapat nomor berapa supaya pembagiannya itu rata. Nanti kita akan dibantu sama mas-mas yang jaga di sini untuk diarahkan ke kapalnya. Setelah siap kita akan langsung berangkat. Kapasitas maksimal satu kapal itu untuk 6 orang, tapi ini aku isi cuma 4 orang plus selain yang mengendarai perahu ada juga satu guide yang ikut di kawal kita. Selain bisa diajakin ngobrol untuk ditanya-tanyain, bisa juga dimintain bantuan buat foto-foto. Ini tuh benar-benar pengalaman baru dan menyenangkan karena ini pertama kalinya juga aku main ke Grand Canyon. Air di sini memang warnanya hijau karena katanya tuh banyak ganggang sama lumut yang ada di dasar sungainya. Jadi itu bikin sungainya ini tuh warna airnya tuh hijau. Kalau ditanya serem nggak sih sungainya? Menurutku nggak kok, dan pastinya sungai ini aman ya karena dijamin nggak ada buayanya. Katanya bapaknya sih gitu. Cuman emang kayaknya kalau aku tadi lihat juga so far aman-aman aja sih. Kalian pernah nonton itu nggak sih acara TV yang seringnya tuh kayak mereka tuh naik kapal di hutan Kalimantan, terus di daerah mana lagi, mungkin rasanya tuh kayak gini ya. Cuman memang ini tuh lokasinya nggak terlalu jauh, cuman di daerah Jawa Barat aja nih. Hari ini tuh cuacanya emang lagi enak banget dan di sini tuh juga udaranya tuh segar banget. Jadi kalau misalkan kalian lagi main ke Pangandaran, kalian tuh wajib banget untuk ke Grand Canyon. Ini tuh salah satu objek wisata yang wajib banget untuk dicoba dan boleh banget kalau misalkan mau diulang lagi karena emang seru banget sih. Ini jalurnya udah mulai menyempit dan mulai banyak batu-batu besar yang tandanya kita akan masuk ke area gua. Nah ini tuh akhir dari tujuan perahu Grand Canyon. Jadi kan tadi ada beberapa paket ya. Kalau misalkan paket reguler tuh ya nanti cuma sampai di sini aja, bisa berhenti, nanti naik, bisa foto-foto. Nggak perlu takut karena nanti kita bisa lompat-lompat lewat kapal-kapal yang lain dan pasti akan dibantu sama masnya yang ada di depan kapal. Tapi kalau misalkan kalian ambil paket yang lain, kalian tuh nanti akan dibawain baju pelampung. Nanti kalian bisa menyusuri Grand Canyon ini dengan berpegangan di tali. Ini tuh benar-benar indah banget sih menurut aku. Dan nggak nyangka ada tempat kayak gini di sini. Tadi tuh aku sempat heboh, aku pikir ini tuh hujan, ternyata ini tuh mata air yang mengalir dari atas dan ini tuh aslinya bagus banget. Setelah selesai foto-foto, balik lagi ke kapal dan habis ini akan langsung balik ke hotel karena udah agak sore. Dan sore ini mau menikmati view sunset aja dari area depan pantai sambil nongkrong-nongkrong di warung tepi pantainya. Emang ya, view sunset di pantai yang cuacanya lagi cerah tuh emang gak pernah mengecewakan.
Jadi setelah nonton video ini kalian akan masukin Pangandaran sebagai salah satu list liburan kalian atau enggak nih? Harus ya, wajib banget karena di situ seru banget. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan langganan jalan selama di Pangandaran dan sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya.